saya boleh terima kasih. Nama aku Rahma Valentina, bisa dipanggil Vale. Kita itu dari Universitas Dina Sarana Informatika Depok, dari Fakultas Komunikasi dan Bahasa, Program Studi Sastra Inggris. Nama aku Aldila Titania, bisa dipanggil Dila. Perkenalkan, nama aku Amanda Rizky, bisa dipanggil Amanda. Perkenalkan, nama saya Mei Christina Gula, biasa dipanggil Mei. Jadi Timor Timur itu dulu hingga tahun 1975 itu Timor Timur itu dulu dikenal sebagai Timor Portugis. Nah, pada saat itu Timor Timur itu mengalami berbagai perubahan politik yang sangat signifikan. Nah, setelah Portugal mengalami krisis politik atau revolusi Anyelir pada tahun 1974, pemerintahan di Timor Timur itu tidak stabil, sehingga sebuah partai politik yang berhaluan Marxis itu memproklamirkan sebuah partai politik itu yang berhaluan Marxis, yaitu Fretilin, kepanjangannya Front Timor Leste Independente, itu memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975 setelah menarik diri dari kekuasaan Portugis. Tapi sayangnya pada 7 Desember 1975 Indonesia itu melancarkan invasi militer ke Timor Timur dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Seroja atau Seroja itu, yang mengakibatkan banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia dan kematian massal terjadi. Ada beberapa tokoh-tokoh perjuangan yang cukup menonjol dalam memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan Timor Timur ini. Gitu. Tokoh-tokoh ini bisa dijelaskan mungkin dengan kata Tokoh dari Timor Timur yang bisa dibilang sangat berperan penting bagi negara kita ya. Yang pertama ada Hendrik Arnold Korot, yakni Raja Amarasi. Beliau lahir tanggal 9 Mei 1904 di Bawon, Amarasi. Dia ini merupakan keturunan bangsawan, makanya dia diangkat menjadi raja saat itu. Lalu, Korot ini berperan penting untuk meyakinkan para raja-raja di Timur kalau mereka ini tidak boleh yang namanya menyetujui pembentukan Republik Indonesia Timur yang diusulkan oleh Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dan Korot ini juga merupakan utusan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berjuang untuk memastikan bahwa wilayah Timur Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia. Beliau juga mengorganisir pertemuan antara raja-raja di Timur untuk membentuk Dewan Raja-Raja. Dalam pertemuannya ini, beliau menyampaikan bahwa digabungkan Republik Indonesia adalah pilihan yang ideal bagi rakyat Timur. Dan pada tanggal 21 Oktober 1946, Korot mendirikan gabungan Federasi Jawa Bestur Kepulauan Timur atau Dewan Raja-Raja yang semakin memperkuat perjuangan mereka untuk kemerdekaan. Yang kedua ada Sanana Gusno. Sanana Gusno ini adalah pemimpin Fretilin yang tadi disebutkan oleh Kak Male, dan salah satu tokoh yang paling terkenal dalam perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Ia memimpin perlawanan terhadap invasi Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi rakyat Timor Timur. Gusno juga memainkan peran penting dalam diplomasi internasional untuk mendapatkan dukungan bagi perjuangan mereka. Pembahasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia ini terutama terkhusus pada Timor Timur, merujuk pada periode invasi Indonesia di wilayah tersebut pada tahun 1975 hingga referendum kemerdekaan pada tahun 1999. Dan pada masa selama periode ini, Timor Timur menjadi saksi dari banyak insight kekerasan yang mengakibatkan dampak besar bagi masyarakat setempat. Jadi pelanggaran hak asasi manusia ini ada bagiannya, yaitu pembunuhan massal. Pembunuhan massal ini banyak laporan tentang pembunuhan besar-besaran yang dilakukan terhadap warga sipil oleh pasukan militer Indonesia pada masa itu. Yang kedua, penghilangan paksa. Terdapat laporan orang-orang yang ditanah secara paksa dan tidak diketahui keberadaannya hingga sampai saat ini. Yang ketiga, kekerasan sistematis.
Kekerasan fisik, penyiksaan, dan pemerkosaan juga menjadi bagian dari pengalaman hidup masyarakat Timor Timur pada masa itu. Jadi teman-teman, kekerasan ini mencerminkan perjuangan panjang masyarakat Timor Timur dalam mencapai kemerdekaan serta pentingnya upaya pemulihan dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang terjadi pada masa periode tersebut. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Pada tanggal 20 Mei 2022, Timor Leste diakui secara resmi menjadi negara merdeka. Pasukan internasional dikerahkan untuk mengakhiri kekerasan dan membantu membangun negara tersebut. Proses tersebut diwarnai dengan kekerasan yang dilakukan kelompok pro-integrasi setelah referendum. Namun, sebelum dinyatakan resmi merdeka, Timor Leste sudah menyepakati referendum. Ada yang tahu gak sih referendum itu apa? Belum tahu. Jadi referendum itu opini publik atau pendapat masyarakat untuk memilih suara menyetujui atau tidak menyetujui. Pada 30 Agustus itu mereka sudah menyepakati referendum di mana mayoritas Timor sekitar 75% memilih untuk merdeka dari Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke kesimpulannya nih. Kesimpulannya, perjuangan pahlawan Timor itu kita bisa mendapatkan pelajaran, yaitu bisa mencerminkan semangat, keberanian, dan pengorbanan dalam menghadapi penjajahan dan penindasan. Mereka juga memberikan inspirasi bagi kemerdekaan Indonesia di seluruh dunia. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, dedikasi mereka tetap dikenang dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang jasa mereka para pahlawan, tetapi juga tentang melanjutkan semangat juang mereka. Dengan begitu kita bisa menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Terima kasih dan selamat memperingati Hari Pahlawan. Pada konflik tahun 99 yang sudah mau terlepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, itu ada sebagian besar yang sudah dikasih referendum, sudah dikasih pertanyaan, sudah dikasih jawaban dari mereka, pilihan-pilihan dari mereka. Siapapun yang mau pegang di bawah pangkuan Ibu Pertiwi, mau memilih untuk selalu di bawah pangkuan Ibu Pertiwi, itu dia harus keluar dari Timor. Kalau tidak, itu mereka itu yang memihak kepada Ibu Pertiwi ataupun Indonesia, itu nanti dia itu dikejar ataupun disiksa ataupun dibunuh. Karena pas waktu tahun itu adalah tahun yang dimana konflik itu sangat-sangat besar. Makanya adik-adik yang ada di sini ini adalah salah satu adik-adik yang mungkin orang tuanya pernah mengalami yang referendum tahun 99 ke belakang itu dari penjajahan Timor itu. Nah, kalau dilihat dari cara dari ininya, mungkin lebih besarnya itu mereka mengambil karena adanya campur tangan dari antek-antek Portugis, campur tangan dari mereka terus dibantu oleh antek-antek dari Australia, dari mana dari Amerika. Itu mereka dibantu dari segi senjata atau segi barang yang mungkin bisa berperang. Nah, itu mereka berjuang itu mengambil ada salah satu yang namanya kekayaan dari minyak bumi itu yang ada di Timor. Nyanyi semuanya ya, biar semangat.